Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap patuhi protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Anak-anak, sebelum mengawali kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tema yaitu pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Setelah materi ini selesai, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi jenis makanan setengah jadi yang berasal dari bahan perikanan dan peternakan. Kemudian yang kedua, menjelaskan metode pengolahan makanan setengah jadi yang berasal dari peternakan dan perikanan. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Apakah bahan pangan ini hasil olahan? Coba perhatikan anak-anak, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar sosis ayam. Bahan pangan yang digunakan apa? Bahan pangan yang digunakan adalah daging ayam. Nah, yang berikutnya, ini gambar apa anak-anak? Ini adalah gambar bakso sapi. Bahan pangan hasil olahan apa yang digunakan? Tentunya daging sapi. Anak-anak, pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Saat ini, dengan semakin majunya teknologi serta adanya era globalisasi, membuat makin banyak produk olahan ikan dan daging tersebar secara luas dari negara satu ke negara lain. Berbagai macam ikan dan daging mudah didapat di berbagai daerah di Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan ikan dan daging sebagai sumber protein hewani pun terus meningkat. Oleh karena itu, untuk mempertahankan mutu dan persediaan bahan pangan tersebut, diperlukan teknik pengolahan pangan ikan dan daging yang benar secara diversifikasi atau usaha penganekaragaman. Pengolahan ikan dan daging menjadi produk setengah jadi yang bervariasi sangat diperlukan dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Dengan adanya diversifikasi, variasi rasa, bentuk, dan penyajian produk dari bahan dasar yang sama dapat menambah nafsu makan, sehingga tidak menimbulkan kebosanan dan kebutuhan tubuh akan protein hewani tetap terpenuhi. Selain itu, tujuan pengolahan pangan juga untuk memperpanjang waktu simpan, meningkatkan daya cerna, meningkatkan cita rasa, mempermudah dikonsumsi, dan meningkatkan nilai tambah bahan pangan. Ikan dan daging selain mengandung protein juga mengandung vitamin, air, dan mineral. Kandungan mineral dan air yang terdapat pada ikan dan daging yang belum diolah memiliki waktu simpan yang relatif singkat. Oleh karena itu, bahan pangan tersebut mudah menjadi busuk akibat pengaruh fisiologi, mekanik, fisik, kimiawi, parasitik, atau mikrobiologi yang berubah. Untuk memperpanjang waktu simpan ikan dan daging dilakukan proses pengolahan. Proses pengolahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah siap saji dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Dengan demikian, olahan pangan setengah jadi adalah mengolah bahan baku dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisika, ataupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang digunakan selanjutnya sebagai bahan baku pangan. Jenis olahan pangan setengah jadi, antara lain satu yaitu jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan ikan. Coba anak-anak perhatikan, ini gambar apa? Ini adalah gambar ikan. Bahan pangan setengah jadi dari ikan apa? Yaitu filet ikan dan surimi. Apa itu filet ikan? Filet ikan adalah bentuk irisan daging ikan tanpa tulang, tanpa sisik, dan kadang tanpa kulit. Filet ikan itu bisa dibuat apa saja. Filet ikan itu bisa dibuat abon ikan dan stik ikan. Yang berikutnya adalah surimi. Apa itu surimi? Surimi adalah daging yang dihaluskan hingga membentuk seperti pasta. Produk yang dibuat dari surimi apa saja?
Contohnya adalah bakso ikan, nugget ikan, dan sosis ikan. Nah, jenis olahan pangan setengah jadi yang kedua adalah dari bahan daging. Nah, anak perhatikan ini daging apa? Ini adalah gambar daging ayam. Bahan pangan setengah jadi dari daging ayam apa? Yaitu filet ayam. Filet ayam berbentuk irisan daging ayam tanpa tulang dan kulit. Nah, dari filet ayam ini dapat dibuat nugget ayam, bakso ayam, stik ayam, ya, dan lain-lain. Anak-anak kita lanjutkan. Jenis olahan pangan setengah jadi yang berikutnya adalah masih dari bahan daging, yaitu bahan daging sapi. Anak-anak perhatikan ini gambar apa ya? Ini adalah gambar daging sapi. Pengolahan daging menjadi bahan setengah jadi apa saja? Meliputi apa saja? Yaitu meliputi dendeng sapi, daging asap, sosis sapi, dan bubuk kaldu sapi. Apakah ada yang lain? Ada, yaitu apa? Anak-anak kadang tahu, yaitu kornet sapi dan abon sapi. Kita lanjutkan, manfaat olahan pangan setengah jadi. Anak-anak kira-kira apa sih manfaat olahan pangan setengah jadi? Ada yang tahu? Nah, yang pertama adalah olahan pangan setengah jadi memiliki waktu simpan lebih panjang. Yang kedua, olahan pangan setengah jadi menjadi olahan yang memiliki variasi bentuk yang menarik serta memiliki cita rasa yang tinggi sehingga banyak diminati masyarakat. Kita lanjutkan. Metode pengolahan pangan setengah jadi. Metode pengolahan setengah jadi dari ikan dan daging dapat dilakukan dengan cara beberapa proses, yaitu pembekuan, pengeringan, pengasapan, dan pengalengan. Pada pembelajaran kelas 9 ini akan dipelajari metode pembekuan dan pengeringan. Proses pembekuan. Pengolahan makanan setengah jadi dari ikan dan daging biasanya dilakukan proses pembekuan. Pada dasarnya, menyimpan makanan dengan cara dibekukan merupakan salah satu cara untuk mengawetkan makanan. Inti dari mengawetkan makanan adalah untuk mempertahankan masa simpan makanan agar layak dikonsumsi dan untuk mempertahankan mutu makanan dari kerusakan. Coba anak perhatikan ini gambar apa? Ini adalah gambar mesin atau lemari untuk membekukan ikan, ayam, dan daging. Apa sih keuntungannya? Adapun beberapa keunggulan pengawetan makanan dengan metode pembekuan antara lain 1. Aman. Mengawetkan makanan dengan pembekuan hanya mengandalkan suhu beku sehingga tidak perlu ditambah bahan pengawet yang menimbulkan efek buruk bagi kesehatan. Yang kedua, pembekuan dapat menghemat biaya karena biaya pengawetan relatif lebih murah dan memerlukan waktu yang relatif singkat. Proses pembekuan tidak menghilangkan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Kemudian, bahan makanan yang dibekukan akan lebih tahan lama. Yang berikutnya, keunggulan yang berikutnya adalah praktis dan efisien karena tidak perlu membersihkan bagian yang kotor dari sayuran, daging, atau ikan. Nah, proses yang berikutnya adalah proses pengeringan. Proses pengeringan yang paling sederhana adalah menggunakan panas matahari. Sedangkan pengeringan secara modern dilakukan dengan mesin yang dapat diatur suhunya sesuai dengan aturan pengolahan. Anak-anak, apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat ya. Amin. Terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan penuh semangat. Pertemuan berikutnya kita akan membahas topik yang lebih menarik lagi. Sampai bertemu pada sesi berikutnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata ibu yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.